Halo, kita ketemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Materi kita hari ini adalah pidato. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang pidato. Nah, namun kali ini kita akan kembali mengingat-ingat apa itu pidato, tujuannya apa, dan juga bagaimana kita nanti berpidato. Nah, ini semua kita gunakan sebagai persiapan nanti di dalam mengerjakan UTS praktek bahasa Indonesia. Oke, mari kita cermati apa itu pidato. Seperti kita ketahui bersama bahwa pidato itu adalah ucapan dengan susunan yang baik yang disampaikan kepada banyak orang. Dengan begitu, bahwa pidato ini disampaikan kepada khalayak ramai. Pidato itu sendiri mencakup 3 bagian, yaitu yang pertama adalah bagian pembukaan, kemudian bagian isi, juga bagian penutup. Mari kita cermati satu persatu. Bagian pembukaan ini mencakup tentang salam pembuka dan juga pembicaraan atau ucapan mengenai tentang salam juga pembukaan. Sedangkan bagian isi pidato ini merupakan inti dari pidato itu sendiri. Nah, bagian penutup ini berisi tidak lain adalah permohonan maaf, dukungan, dan juga tidak kalah penting salam penutup. Nah, di dalam berpidato kita juga harus mengerti apa itu tujuan-tujuan yang kita kehendaki ketika kita berpidato. Mari kita lihat di sini Bu Lili menyampaikan 3 tujuan dari pidato itu sendiri. Yuk kita cermati. Yang pertama adalah untuk mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan penyampai pidato. Yang kedua, itu memberikan informasi kepada orang yang mendengarkan pidato itu sendiri. Sedangkan yang ketiga, agar orang lain itu merasa senang atau terhibur. Agar tujuan pidato itu semua tercapai, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita sedang berpidato. Ya, memang benar-benar harus kita cermati. Hal pertama yang harus kita perhatikan itu adalah lafal. Ya, lafal itu artinya pengucapan. Jadi jelas atau tidaknya pengucapan yang kita sampaikan pada saat berpidato ini jelas-jelas akan sangat mempengaruhi orang akan mengerti atau tidak tujuan kita berpidato. Nah, yang kedua tidak kalah penting itu adalah intonasi. Intonasi itu adalah penekanan. Ketika kita berbicara, hal-hal mana saja yang merupakan penekanan ini harus kita perhatikan sehingga perhatian orang akan tertuju pada hal-hal yang kita tekankan tadi. Nah, tidak kalah penting itu adalah ekspresi. Ekspresi ini biasanya disebut juga dengan kata mimik. Nah, ini bisa kita lihat dari raut wajah kita ketika kita sedang berpidato. Baik. Yang keempat tidak kalah penting itu adalah volume suara. Ketika kita berpidato dengan suara yang kecil, volumenya kecil, orang menjadi tidak mau mendengarkan karena nggak jelas apa sih yang dibicarakan. Nah, begitu. Jadi penting sekali kita memperhatikan volume suara. Berikutnya adalah jeda. Jeda itu ketika kita berhenti. Jadi penting juga diperhatikan ketika kita berpidato itu haruslah kita beri tanda henti atau jeda, ya. Jadi orang akan tahu pembicaraan kita tuh sudah selesai atau belum. Nah, ini arti jeda. Nah, berikutnya adalah gerak-gerik. Gerak-gerik juga mendukung dalam penampilan kita saat berpidato. Karena gerak-gerik mendukung ekspresi kita untuk menyampaikan apa itu tujuan kita berpidato. Baik, itu tadi semua sudah Bu Lili ulas satu persatu. Sekarang mari kita lihat tugas kita pada PTS genap.
Tugas kalian adalah membuat rekaman video dengan pidato yang sudah kalian buat kemarin. Jangan lupa kirim video kalian ke link yang akan boleh dibagikan nanti. Akhir kata, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, sukses buat kalian semua. Bye.